Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdi Ardian. Pada video kali ini saya ingin membagikan mengenai proposal yang telah saya buat yang berjudulkan Pangsit Ambaryuk. Yang melatar belakangi usaha ini berawal dari keinginan diri sendiri dalam menjajaki dunia kuliner. Dimulai dengan membuat cemilan ringan yang simpel dan tidak pasaran, meskipun proses sederhana, tetapi memiliki keuntungan yang menjanjikan. Dengan begitu, produk ini saya katakan mempunyai peluang dalam membuka usaha. Terlebih lagi jika ditinjau dari segi minat, banyak sekali masyarakat yang menyukai dari tekstur yang ringan, menyukai dari tekstur yang kriuk dan renyah, serta tampilan yang menggoda lidah dengan rasa yang mengguncang di mulut dari pangsit Ambaryuk. Dalam visi misi, visinya menjadikan pilihan utama masyarakat dalam kategori cemilan ringan, serta mengedepankan kualitas yang khas di lidah masyarakat. Untuk misinya, memberikan pangsit yang khas dan kemasan yang berkualitas, memberikan berbagai varian rasa, memberikan garansi apabila produk dari pangsit Ambaryuk ini rusak. Contohnya dari kemasan, pangsit yang sudah mulai tengi atau lusuh. Analisa peluang usaha. Dalam analisa peluang usaha, saya menggunakan metode SWOT. Strength artinya kekuatan, dapat bersaing dalam berbagai cemilan kuliner lainnya. Dapat dikonsumsi secara praktis, memberikan bahan yang halal sehingga dapat dikonsumsi oleh siapapun, serta tidak menggunakan bahan pengawet. Weakness artinya kelemahan. Untuk kelemahan ini saya belum diganti. Dalam kelemahannya, pangsit Ambaryuk ini mudah lusuh, mudah tengi apabila terkena sinar pancaran matahari terlalu lama. Untuk opportunity, banyak digemari oleh berbagai kalangan, harga yang relatif murah, serta memberikan varian rasa yang berbagai. Threats atau ancaman. Produk mudah di-repack sehingga beberapa orang banyak yang mengatasnamakan dari produknya alias dapat ditiru dengan mudah. Untuk selanjutnya ada STP atau segmenting, targeting, positioning. Segmenting dalam aspeknya jenis kelamin, usia, psikografis, profesi, tempat tinggal, ekonomi level. Dalam ekonomi level ini kami saya membagi 3 jenis. Yang pertama A untuk kalangan bawah, B untuk kalangan menengah, untuk yang C kalangan atas. Untuk aspek A yaitu atau segmenting A ada laki-laki, yang B perempuan, C laki-laki dan perempuan. Untuk usianya 10-25, untuk yang B 18-30, yang C 10-25. Untuk psikografisnya kami menyimpulkan bahwa semuanya sama. Untuk profesinya pelajar, yang A, yang B juga sama pelajar. Untuk yang C mahasiswa. Ini yang mahasiswa belum diganti, maaf. Untuk tempat tinggal daerahnya kami mengambil di perkotaan semua. Ekonomi levelnya yang A dan B. Untuk yang B juga B dengan C, yang C B dengan C. Setelah saya membuat segmenting ini, kami mengambil dari segmenting C, yaitu jenis kelaminnya laki dan perempuan. Untuk usianya 10-25, psikografisnya menyukai makanan pedas, profesinya pelajar, tempat tinggal daerahnya perkotaan, ekonomi levelnya A dan B. Ini yang di segmenting juga belum diganti, lupa. Untuk marketing mix, kami membuka atau membagi 4 bagian, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Untuk produk, pangsit Ambaryuk ini merupakan pangsit yang memiliki cita rasa pedas dan gurih. Selain itu, pangsit Ambaryuk ini memberikan kemasan yang berkualitas agar produk ini mudah dibawa bepergian. Selain itu juga dalam pangsit Ambaryuk ini memiliki neto rentan di 51 hingga 48, ini belum diganti.
Yang kedua ada price. Untuk harga jual satuannya saya menetapkan 2000. Untuk harga jual satuannya saya menetapkan 2000 agar ramah kantong. Harga pokok satuannya 1102. Harga pokok satuan didapat dari modal di sini nih. Dari variable cost atau modal sekitar 55.100 dibagi 50 pieces atau sesuai yang diproduksinya adalah 50 pieces. Jadi menghasilkan sekitar 1102. Kita balik lagi. Untuk laba harga jual satuan dikurangi harga pokok satuan menghasilkan 898 perak. Untuk persen ini belum diganti, sekitar 81%, di mana 898 perak dibagi 1102 menghasilkan 81%. Place-nya offline di sekitaran Jalan Budi. Untuk online-nya kami membuka di Instagram. Instagramnya di Wahdi235. Dalam metode promotionnya advertising atau iklan kami menggunakan flyer. Untuk online-nya kami menggunakan Instagram, WhatsApp, WhatsApp-nya 0838 6334 5669. Untuk flyernya ini yang sudah saya buat, cuplikannya ada di atasnya. Di sini. Oke, lanjut. Dalam penghitungan modal dibutuhkan sekitar atau penghitungan modal dalam pengadaan alat dibutuhkan sekitar 1.887.000 yang dibutuhkan dalam memproduksi pangsit ambariuk ini. Yang kedua ada fixed cost. Fixed cost saya membagi dua keterangan. Yang pertama ada gaji dan juga wifi. Dalam gaji 500.000, wifi-nya 81.000. Untuk wifi saya berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya saya menggunakan modem Orbit, untuk internetnya 35 GB dalam masa aktif 30 hari. Alasan saya tidak menggunakan wifi seperti yang lain karena penggunaan wifi untuk bisnis ini menurut saya tidak memakan jaringan yang terlalu banyak, sehingga saya menarik kesimpulan 35 GB juga sudah cukup, saya katakan cukup dalam masa aktifnya 30 hari. Jadi untuk jumlahnya sekitar 581.000. Lanjut ada variable cost. Untuk variable cost jumlahnya 55.100. Untuk biaya operasionalnya sekitar 16.500. Dalam plastik ini kan untuk harganya itu sekitar 9.000. Kenapa bisa jadi 72 perak? Dimana Wahdi itu 9.000 dibagi 125 pieces menghasilkan 72 perak. 72 perak ini dikalikan 50 pieces atau sesuai dengan produksi saya menghasilkan sekitar 3.600. Jadi untuk jumlah semuanya sekitar 55.100. Untuk biaya operasionalnya dalam gas saya sama menggunakan gas tabung. Untuk gas saya mengambil dari jangka waktu dalam kurun waktu 10 hari. Karena dalam penggunaan atau penggorengan pangsit ambariuk ini relatif singkat, tidak membutuhkan gas yang terlalu banyak, sehingga saya menarik kesimpulan kalau dalam kurun waktu 10 hari dalam kurun waktu 10 hari gas saya akan habis. Dalam kuota saya mengambil 5 hari.
Dalam kuota saya mengambil 5 hari, sekitar 16.000. Untuk jumlah di sini mengapa jadi 3.200, di mana 16.000 dibagi 5 hari. Sama yang di atas juga, gas juga 23.000 harga awalnya. Mengapa jadi 2.300, di mana 23.000 dibagi 10 hari. Dibagi 10. Yang menghasilkan 2.300. Sehingga untuk biaya operasional ini membutuhkan 16.500. Dan untuk jumlah variabel cost total keseluruhannya sekitar 71.600. Untuk selanjutnya ada target penjualan. Dalam target penjualan ini ada 2 target penjualan ini. Yang pertama, harga pokok satuan digarap dari HPP sekitar 55.100 dibagi 50 pieces menghasilkan 1.102. Harga jual satuannya tetap masih 2.000. Kuantitinya 50. Untuk penjualannya 100.000. Di mana 100.000 ini digarap dari 2.000 dikali 50 menghasilkan 100.000. Untuk harga pokok penjualannya 55.100. Profit ini digarap dari, untuk yang RP-nya 100.000 dikurangi 55.100 menghasilkan 44.900. Untuk persenannya di mana 55.100 dibagi 44.900 menghasilkan 123%. Selanjutnya ada BEP di sebelah sini. Break even point. BEP ini 581.000 digarap dari fixed cost. 2.000-nya diambil dari harga jual satuan. Di sini ada 1.420. Untuk BEP selanjutnya, di mana BEP akan tercapai pada penjualan unit ke 1.002 atau pada hari ke-20. Untuk perhitungan RL atau analisis laba rugi, pendapatan penjualan sesuai dengan di tabel sekitar 100.000. Untuk HPP-nya sama 55.100, di mana 100.000 dikurangi 55.100 menghasilkan 44.900. Termasuk atau 44.900 ini ke laba kotor. Selanjutnya 44.900 dikurangi 16.500 atau biaya operasional menghasilkan laba bersih sekitar 28.400. Untuk persentase profit di mana 28.400 yang diambil dari laba bersih dibagi 55.100 yang diambil juga dari harga pokok penjualan dikalikan 100 menghasilkan 51%. Dalam perhitungan cash flow, di sini ada yang belum saya ubah. Di sini ada profit, ROI, first capital plus profit. First capital itu adalah modal awal ditambah profit atau keuntungan. Untuk first capitalnya 71.600 diambil dari jumlah variable cost. Untuk profitnya diambil dari laba bersih yang 28.400. Di mana untuk menghasilkan ROI ini 71.600 dibagi 28.400 menghasilkan sekitar 40%. Yang di sini belum saya ganti. Ini harusnya 40%. Untuk 100.000 ini digarap dari 71.600 ditambah 28.400 menghasilkan 100.000. Untuk yang week juga sama. Untuk yang week ke bawahnya ini profit day dan juga week dikali 28.400 dikali 7
atau 7 hari menghasilkan 198.800. Untuk yang MON ada 4, 198.800 dikali 4. Untuk yang year 675.200 dikali 12 menghasilkan 8.102.400. Untuk yang ROI juga sama, penghitungannya 198.800 dibagi 71600 menghasilkan 278%. Untuk yang MON juga sama, 675.200 dibagi 71.600 menghasilkan 943%. Yang year 8.102.400 dibagi 71.600 menghasilkan 11.316%. Untuk ini di first capital atau profitnya sama, menggunakan metode profit ditambah first capital. Jadi 198.800 ditambah 71.600 menghasilkan 274.400. 746.600 dihasilkan dari 675.200 ditambah 71.600. Yang year juga sama, 8.102.400 ditambah 71.600 menghasilkan 8.174.000. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulan dari proposal usaha pangsit Ambaruk ini adalah bahwa dalam bisnis ini membuka potensi peluang usaha yang menjanjikan. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa presentase yang kita garap, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia yang dominan menyukai makanan pedas. Dengan begitu, kehadirannya produk kami yaitu pangsit Ambaruk dapat membawa atau menggiring masyarakat Indonesia dalam mendalami cita rasa pedas yang lebih berasa. Dalam pemasaran ini, kami tak luput dari berbagai strategi pemasaran yang dipakai. Hal tersebut tak jauh dari untuk menarik daya minat konsumen produk barang ke arah yang lebih baik. Mungkin ini terdapat beberapa cuplikan foto. Dalam pangsit Ambaruk ini saya sudah membuka atau mencoba untuk memasuki ke berbagai toko. Alhasil banyak sekali warung-warung yang jadi banyak sekali warung-warung yang membeli dari pangsit Ambaruk ini. Sudah beberapa pak juga. Oke, itu saja. Sekian dari proposal usaha yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.